Baik, Bapak saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari Yosua. Dari Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Dari Yosua pasal 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya kaum pria, kaum bapak, dan imam dalam keluarga. Salam. Baik yang di gereja ini maupun yang di rumah, bahkan ibadah di mana dapat ditangkap. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu membangun mezbah, memelihara, dan menuju kemenangan. Membangun mezbah, bila yang belum membangun, memelihara yang bila sudah ada, pada akhirnya kita menuju kepada sebuah kemenangan. Sebuah akhir yang memuliakan Allah. Awal itu baik, perjalanan itu juga baik, tapi tidak kalah pentingnya adalah akhirnya di mana. Bagaimana akhir hidupku? Bagaimana akhir perkawinanku? Bagaimana akhir keluargaku? Bagaimana akhir pelayananku? Mungkin di antara kita saat ini sedang memulai dengan baik dan menjalani dengan baik. Pertanyaannya, apakah saya dapat mengakhiri dengan baik? Yosua dapat mengakhirinya dengan baik. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Karena di sana ada takut akan Tuhan, yaitu ketulusan, kesetiaan, dan keikhlasan. Takut akan Tuhan mendorong saudara dan saya untuk lebih dekat pada Tuhan. Takut kepada Tuhan mendorong saudara dan saya untuk lebih mengenal Tuhan. Takut kepada Tuhan mendorong kita untuk lebih melekat kepada Tuhan. Sehingga jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di situ juga ada ketulusan, keikhlasan, dan setia. Bagi orang yang memiliki ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan di dalam hatinya, di sana ada kegembiraan. Di sana ada sukacita. Di sana ada gairah. Di sana ada semangat. Itu sebabnya sangat penting kita kembangkan yang namanya ketulusan dan keikhlasan dalam saat kita beribadah. Yosua adalah pemimpin umat, militer, pemimpin rohani, pemimpin keluarga. Dan ini sangat melekat di dalam diri Yosua. Hidup Yosua diwarnai dengan keberhasilan, iman yang tangguh, juga bimbingan dan keadilan Allah. Kepemimpinan yang menaklukkan,
mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Mengapa? Karena Yosua selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yosua bertekad untuk mentaati Allah, pemimpin-pemimpin yang kuat dipilih dan dipimpin oleh Allah. Ini adalah sebuah pilihan, tapi ini juga adalah sebuah komitmen. Saya memilih mentaati Allah, dan dalam hal ini saya komitmen. Nah, Bapak Saudara-saudara, Yosua adalah contoh pemimpin umat rohani, keluarga yang sangat baik, dan yakin pada kekuatan Allah, berani menghadapi perlawanan, dan mau mencari nasihat Allah. Di dalam saudara mengawali segala sesuatu, di dalam segala saudara melakukan segala sesuatu, kepada siapa saudara minta nasihat? Tentu kepada pasangan, yes, oke. Suami minta nasihat istri, istri menasihat anak, istri minta nasihat suami, demikian dalam keluarga. Tapi tidak kalah pentingnya, mintalah petunjuk dan nasihat pada Tuhan. Amin. Itu sebabnya berbicara tentang keluarga. Keluarga Bati. Keluarga Bati itu bapak, ibu, dan anak. Tapi kadangkala di dalam keluarga ada opung, ada nenek, ada opa, ada ponakan, ada anggota keluarga yang lain, ada pelayan, ada hamba, dan lain sebagainya. Tapi di dalam membangun mezbah keluarga, prioritaskan, utamakan keluarga Bati. Itu sebabnya bangunlah mezbah dan peliharalah mezbah. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan hidup saudara. Hal ini dapat kita teladani, kita lihat di dalam diri para bapak-bapak leluhur umat Israel. Mereka adalah bangsa yang nomaden, petani, peternak. Dan mereka berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tapi tatkala mereka tiba dalam suatu tempat, pertama-tama mereka lakukan adalah membangun mezbah. Mezbah itu sederhana. Mungkin terbuat dari 5 atau 6 batu yang disusun. Setelah itu dipersembahkan korban bakaran. Sebagai wujud persembahan, ucapan syukur dan mohon kehadiran Allah Yahweh, Allah yang hadir dalam perjalanan, Allah yang hadir di dalam peperangan, Allah yang bertindak, dan itulah iman mereka. Mezbahnya sederhana, tapi Allah yang hadir adalah Allah yang tidak sederhana. Dia adalah Yahweh, sang penguasa alam semesta, dunia bersama dengan segala isinya. Dan inilah yang diimani oleh bangsa Israel. Dan mereka datang dalam satu tempat. Mereka tidak membuat pagar-pagar benteng pertahanan. Atau memasang bilik-bilik pagar, dinding-dinding. Tidak. Mereka mengawali membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran, dan mengharapkan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah cukup bagi mereka. Jika Allah hadir, maka di sana ada perlindungan. Amin. Jika Allah hadir, di sana ada pemeliharaan. Jika Allah hadir, di sana ada kecukupan. Mengapa? Karena Allah dialah Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dan mencukupi. Yehova Salum, Allah sumber sukacita dan damai sejahtera. Dan Allah yang inilah yang diimani oleh para bapak-bapak leluhur. Baik itu Nuh, baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub. Mereka selalu prioritaskan membangun mezbah sebelum melakukan yang lain. Membangun mezbah sebelum membangun yang lain. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah mengundang Allah? Selebihnya mengundang yang lain. Memberikan tempat bagi Allah, selebihnya memberikan tempat yang lain. Memberikan sesuatu kepada Allah, selebihnya memberikan kepada yang lain. Allah number one. Kalau Allah number one, saudara bisa tambahkan 0.
maka nilainya akan bertambah. Amin. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya membangun mezbah, berdoa, membaca Alkitab, renungan, aplikasi, doa, dan sharing. Kami punya slogan, no Bible, no breakfast. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada sarapan. Jadi biasanya kami awali dalam setiap kegiatan kami masih anak-anak kami kecil, bernyanyi, kemudian berdoa pembukaan, membaca firman Tuhan, uraian renungan, doa syafaat. Kalau 5 orang cukup satu-satu punya tugas. Tapi kalau 3 ada yang double. Andre, pilih lagu. Jeremy, berdoa. Saya baca firman Tuhan. Bu Herlina, menjelaskan renungannya. Timothy, berdoa syafaat. Tatkala berdoa syafaat, doakan anggota-anggota keluargamu. Doakan upungmu, doakan papamu, doakan ponakanmu, doakan tulangmu, doakan semua. Ini menanamkan kepada anak adalah rasa familiar, kepedulian, dan kedekatan. Sehingga pada saat anak jauh dari kita, hari ini papaku berdoa untuk aku. Sehingga tatkala dia punya pergumulan dan punya masalah, aku tidak sendirian karena mamaku berdoa untuk aku. Kalau aku punya tantangan dan pergumulan, aku harus bangkit dan aku harus menang karena keluargaku mendoakanku. Itu penting. No Bible, no breakfast. Pak, terlambat Pak. Salah sendiri. Ngapa terlalu bangun? Sarapan di sekolah. Jangan di rumah. Kami serius waktu itu. Dan anak kami sekarang sudah besar. Yang pertama sudah bekerja, alumni UGM, Fakultas Pertanian. Yang kedua Timothy Christian, sekarang sedang menyusun skripsi di UPI Bandung. Dan yang terakhir Jeremy, yang main keyboard tadi, kelas 2 SMA. Semoga mereka melanjutkan mezbah ini dalam kehidupan mereka pribadi. Apa yang sudah mereka lihat, nikmati dalam keluarga. No Bible, no breakfast. Saudara-saudara, itulah pengertian sate. Saat teduh dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dan menjalin komunikasi kasih dengan Yesus Kristus. Alkitab merenungkan firman Tuhan, meditasi. Meditasi, medicine. Itu meditasi adalah seperti medicine, obat. Melalui memeditasi firman Allah turun dari kepala kita sampai hati kita. Waktu firman Tuhan turun ke hati kita, maka kehidupan kita bisa berubah. Mungkin sakit saya belum sembuh. Mungkin pergumulan saya belum tuntas. Tapi yang diubah adalah pikiran saya dan hati saya untuk melihat sakit ini. Untuk melihat pergumulan ini. Untuk melihat masalah ini. Itu yang berubah. Kalau sebelum pikiran dan hati diterangin oleh firman Tuhan, kita bertanya, mengapa saya sakit? Menderita sekali. Tapi tatkala diterangi oleh firman Tuhan, dia dapat berkata, oh ya, saya sekarang boleh istirahat sejenak. Atau istirahat beberapa hari. Dan inilah waktu bagi saya lebih banyak untuk membaca firman Tuhan. Oh iya, inilah waktu yang terbanyak untuk saya berdoa bagi keluarga, teman, dan sahabat saya. Berubah. Saudara-saudara, itu sebabnya Alkitab menerangi pikiran dan masuk dalam hati, maka itu akan mengubah hidup kita. Saat teduh, meditasi adalah pertanyaan kepada diri sendiri di dalam Roh Kudus dan menjawab tentangnya. Siapa, apa, mana, kapan, mengapa, bagaimana. Pergumulanku, masalahku, sakitku,
kebutuhan-kebutuhanku, rancangan-rancanganku, pertanyaan-pertanyaan ini dibawa di hadapan Tuhan. Aku mohon restumu Tuhan. Aku mohon kekuatanmu Tuhan. Aku mohon pimpinan dan bimbinganmu Tuhan untuk hal ini. Kiranya apa yang saya pikirkan merupakan pikiran Tuhan. Kiranya apa yang saya inginkan merupakan keinginan Tuhan. Kiranya apa yang saya rindukan merupakan kerinduan Tuhan. Apa yang saya harapkan merupakan harapan Tuhan. Sehingga aku mohon restumu. Dan jika Tuhan merestui, maka tidak ada pintu yang terlalu kuat untuk tidak dapat dibuka. Jika Tuhan merestui, tidak ada suatu perkara yang terlalu berat untuk kita tanggung. Restu Tuhan, perkenanan Tuhan sangat penting dalam hal ini. Amin. Itu sebabnya pertanyaan yang berkenan dengan roh, apa sifat ciri Allah di dalam Alkitab, apa anak roh kehendak Allah dalam diri kita, sehingga apa yang merupakan kerinduan dan harapan kita adalah merupakan kerinduan Allah. Sehingga dalam hal ini, kita masuk di dalam waktu Tuhan, dan masuk di dalam rencana Tuhan, dan masuk di dalam agenda Tuhan. Saudara-saudara punya agenda yang padat, jadwal yang padat. Tidak salah. Tapi persoalannya, apakah di dalam jadwalmu yang padat dan agendamu yang padat, engkau memberikan jadwal dan agenda untuk Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya sangat penting kita memahami, yaitu hati kita. Banyak orang dapat melihat dengan mata. Banyak orang dapat mendengar dengan telinga. Banyak orang dapat melakukan perbuatan dengan tangan, dengan otot, dengan tenaga. Tidak salah. Tapi apakah engkau dapat melihat dengan hati? Apakah engkau dapat mendengar dengan hati? Apakah engkau melakukan perbuatan-perbuatanmu dengan hati? Aku melakukan dengan tulus hati, dengan keikhlasan hati. Banyak orang dapat melihat dengan matanya, banyak orang dapat mendengar dengan telinganya, tapi terlalu sedikit dapat melihat dengan hati dan mendengar dengan hati. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam hal inilah perlu kita terus berlatih secara rohani. Doa pagi, doa syafaat, doa malam, membaca Alkitab, persekutuan, bersahabat, dan puji Tuhan. Inilah yang selalu dilakukan oleh Daud. Daud selalu mengawali hidupnya dengan Tuhan. Karena Daud menyadari akan kehadiran Tuhan. Tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan yang akan diperkuat oleh Allah dan bisa hidup dengan Tuhan yang menyertai kita. Kita bisa menjalin hubungan dengan Bapa kita sebagai anaknya. Jangan takut tatkala engkau menyeberang sungai. Jangan takut tatkala engkau melewati api. Jangan takut tatkala engkau masuk dalam badai. Aku ada di sana. Aku ada di sana. Jadi Tuhan tidak menjanjikan tidak ada air, ombak, topan, badai, gelombang. Tapi Tuhan menjanjikan kehadirannya. Tuhan ada pada saat engkau melintasi sungai. Tuhan ada pada saat engkau melewati api. Tuhan ada pada saat engkau diterpa badai. Dan kehadiran Tuhan itu cukup untuk memelihara hidupmu dan melindungi hidupmu. Itu sebabnya Tuhan menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Kalau di dalam perjanjian lama, dalam perjalanan umat Israel dari Mesir, Tuhan hadir pada siang hari dengan tiang awannya. Pada malam hari dengan tiang apinya. Sehingga pada siang hari umat Allah dapat bekerja, beraktivitas tanpa panas. Pada malam hari umat Tuhan juga dapat beraktivitas
dengan penerangannya. Tapi ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Janji Tuhan dan kehadirannya. Dan saat ini juga Tuhan hadir dalam hidup kita. Di dalam kehadiran Roh Kudus yang setiap saat. Itu sebab saudara-saudara, kehidupan yang mengarah kepada Allah, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ibadah ada nilai kekekalan. Meskipun itu kecil dan sederhana, ibadah-ibadah yang saudara lakukan itu mempunyai nilai kekekalan. Sedangkan saudara-saudara mau melakukan segala sesuatu dengan memberikan waktu, tenaga, dengan memberikan harga, saudara melakukan sesuatu dengan giat dan tekun hanya untuk masa kini, tidak ada nilai kekekalan, itu saudara lakukan. Mengapa kita tidak lebih melakukan lagi yang di dalamnya ada nilai kekekalan? Amin. Ibadahmu sederhana, mungkin ibadahmu kecil, tapi di dalamnya ada nilai kekekalan. Itu Bapak saudara-saudara, sangat penting kita memahami kecenderungan dalam hati kita. Rasul Paulus katakan, aku ingin mengasihi, tapi mengapa aku justru membenci? Aku ingin mengampuni, tetapi mengapa justru aku menendam? Aku ingin bermurah hati, tetapi mengapa aku harus pelit dan kikir? Aku ingin melayani, tapi mengapa aku berhenti? Di dalam diri kita ada sesuatu peperangan, dan disitulah kehadiran Roh Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita rindukan. Itu sebabnya mengapa kita tidak bertumbuh secara rohani. Kemungkinan Tuhan Yesus tidak menyertai kita. Tuhan Yesus tidak mempunyai kekuatan yang bisa mengubah kehidupan kita, maka dia tidak mampu karena kita menutup hati. Walaupun Tuhan Yesus berada dengan kita dan dia yang maha-maha itu, kita tidak percaya tentang kebenarannya. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi P2MI? Apakah kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan? Mengapa kita tidak bertumbuh? Karena kita menggenggam tangan, tidak terbuka pada Tuhan. Mengapa kita tidak bertumbuh? Karena terlalu banyak yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mengapa kita tidak bertumbuh? Karena terlalu banyak hal-hal yang kita tutup-tutupi di dalam Tuhan. Mengapa kita tidak bertumbuh? Karena engkau menggenggam tanganmu. Tatkala engkau menggenggam tanganmu, di situ seolah-olah Tuhan yang maha itu tidak berdaya atas dirimu. Mengapa? Karena Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, Tuhan tidak menuntut pada kita, tapi Tuhan mengharapkan keterbukaan hatimu. Keikhlasan hatimu. Pendekatan kasih, pendekatan hati. Bukan pendekatan tangan atau kaki, tapi pendekatan hati. Itu sebabnya Yesus katakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan mengetuk engkau. Mengetuk pintu hatiku. Bukan mendobrak pintu hatiku. Kalau Tuhan mendobrak pintu hatimu, engkau terkejut dan engkau akan respon. Oh, Tuhan datang, it's okay. Welcome. Tersonggot, terkejut, terpaksa buka hati. Tuhan tidak lakukan itu. Tapi Tuhan ketuk pintu hatimu dengan lembut. Suara yang lembut, di tengah-tengah hiruk pikuknya suara yang sumbang. Apakah engkau mendengar suaranya?
Di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah kekacauan-kekacauan pikiran hidupmu, apakah engkau mampu mendengar suara Tuhan yang begitu lembut? Kadang-kadang nyaris tak terdengar, karena lebih terdengarnya hiruk pikuk, suara-suara sumbang, baik di medsos dan lain sebagainya. Tapi ini tetap yang dilakukan oleh Tuhan. Mengetuk pintu hatimu, terbuka dengan ikhlas, Dia akan datang bersama-sama dengan engkau dan menikmati perjamuan bersama dengan Dia. Itu sebabnya jaga hati, jangan kau nodai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu senang, wajahmu berseri. Kalau hatimu bersih, engkau pasti gembira. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah adalah keringkan tulang. Hati adalah cerminan kehidupan. Itu sebabnya ada yang mengatakan hati adalah lukisan yang paling indah, juga sekaligus lukisan yang paling buruk. Mengapa paling buruk? Karena di dalam hati ini ada amarah, ada dendam, ada kebencian, ada kecemburuan, ada iri hati, ada perseteruan, ada penyembahan berhala, ada sihir, bahkan ada pembunuhan. Tapi sebaliknya, di dalam hati ini ada love, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Hatimu lukisan yang indah atau lukisan yang buruk? Yang kenal adalah pasanganmu. Istrimu yang kenal hati suami. Suami yang kenal hati istri. Hati papa dan mama yang kenal adalah anak-anaknya. Yang lebihnya engkau boleh bersandiwara di hadapan sesama. Hatiku diubah, maka istriku akan berubah. Hatiku diubah, maka anak-anakku akan berubah. Perubahan dimulai dari kita. Amin. Menghendaki istrimu berubah, berubah dari kita. Menghendaki anakmu berubah, berubah dari kita. Menghendaki gerejamu berubah, berubah dari kita. Perubahan diawali dari diri kita. Dan yang dapat merasakan perubahan adalah pasangan itu. Pertama Tuhan, kedua adalah pasangan. Selebihnya, dunia ini panggung sandiwara, saudara boleh berperan sebagai apa saja. Munafik, pakai topeng-topeng, itu hidup yang melelahkan. Karena itu bukan saudara. Saudara yang sesungguhnya, tatkala engkau ada dalam kamar tersendiri, itulah engkau sesungguhnya. Saudara-saudara, itu sebabnya pilihlah, memutuskan. Kita harus memutuskan bahwa kita akan hidup sebagai anak Bapa kita yang mendengar suaranya dan mentaati firman-Nya. Seperti bangsa Israel memutuskan bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Apakah saudara mau hidup dengan Bapa kita? Apakah saudara mau mendengarkan firman-Nya? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ikatkanlah itu dalam tanganmu, ikatkanlah itu dalam pintu rumah pintumu, dan ikatkanlah itu. Supaya kamu dapat melihat dan melihat. Sehingga itu akan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dari semuanya ini adalah mempersembahkan waktu pada Tuhan. Waktu pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghambat waktu. Tidak ada seorang pun yang dapat mempercepat waktu. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah waktu dan mengurangi waktu. Waktu adalah milik Tuhan. Dan waktu itu adalah kehidupan. Saudara tinggal memprioritaskan waktu untuk Tuhan atau untuk yang lain. Semua waktu sama, itu keadilan dan kasih Tuhan untuk kita. Waktu berlaku untuk profesor dan untuk orang yang bodoh. Waktu berlaku untuk raja, juga untuk berlaku orang jelata. Sama.
Itu keadilan Tuhan dan itu kasih Tuhan bagi kita semua setiap hari. Persoalannya, engkau prioritaskan waktu yang mana? Ada ungkapan di Universitas Gadjah Mada, kata anak saya, Pak, di UGM ini nggak ada anak yang bodoh. Pintar-pintar semua. Tapi mengapa kok bisa 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun baru tamat? Itu mereka yang tidak bisa membagi waktu. Ya, di UGM nggak ada orang yang bodoh, mahasiswa yang bodoh, pintar-pintar semua. Cuman yang ada orang yang tidak bisa membagi waktu. Sama dengan kita. Waktu diberikan Tuhan sama. Itu kasihnya dan itu keadilannya. Sekarang yang membedakan saudara dan saya mengisi waktu, menjalani waktu, dan memprioritaskan waktu. Bagi kami dulu, no Bible, no breakfast. Awali Tuhan setiap perjalanan hidupmu, dan berjalanlah selebihnya. Itu sebabnya Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Perdengarkanlah kasih setiamu kepada aku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Ini adalah doa daripada Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang tersohor pada zamannya. Raja yang hebat pada zamannya. Raja yang kokoh pada zamannya. Raja yang memiliki benteng pertahanan, prajurit yang handal, panglima yang hebat, memiliki peralatan-peralatan senjata yang canggih pada zamannya. Tapi Daud tidak pernah mengandalkan pada apa yang dia miliki. Itu sebabnya Daud selalu mengangkat tangannya ke hadirat Allah. Pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari. Mengapa? Karena Daud tahu kuncinya. Tatkala dia angkat tangan, maka Allah turun tangan. Tatkala dia angkat tangan di pagi hari, dalam perjalanan sepanjang hari punya pergumulan dan punya masalah, maka Daud melihat di sana Allah turun tangan. Sehingga bagi Daud tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk dapat diselesaikan. Itu sebabnya dia selalu angkat tangan. Seberapa banyak Bapak Saudara-saudara angkat tangan dalam hidupmu, menyembah Tuhan, menghampiri hadiratnya, mengangkat jiwamu. Tatkala engkau angkat tangan, maka Allah turun tangan. Amin. Kalau Allah turun tangan, tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk tidak dapat kita tanggung. Tidak ada pergumulan yang terlalu pelik yang tidak dapat kita pecahkan. Itu sebabnya awalilah angkat tanganmu menyembah Tuhan. Tatkala engkau mengawali hidupmu dengan menyembah Tuhan, mengawali di dalam kemenangan, maka engkau akan berjalan di dalam kemenangan dan akan menyaksikan kemenangan sepanjang hari itu. Tetapi tatkala engkau mengawali kehidupanmu dengan kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, apalagi amarah, hidupmu akan diwarnai dengan kebimbangan, kegelisahan, dan amarah sepanjang hari itu. Itu penting untuk mengawali hari baru. Coba cek, buktikan. Kalau saudara mengawali hari di pagi hari dengan ceria, dengan kegembiraan dan kebahagiaan, hari-harimu sepanjang hari akan ceria. Tetapi jika engkau mengawali hari-harimu sudah mulai dengan gerutu, amarah, bersungut-sungut, sepanjang hari itu akan mewarnai kehidupanmu. Itu penting. Dan inilah rahasia yang kita dapat dari Daud. Raja yang begitu hebat, begitu kuat, begitu termasyhur, tidak menempatkan pada apa yang dia miliki, tapi pada Allah, sumber pemberian yang terbaik. Itu sebabnya janji Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata. Bangsa bersungut-sungut, membutuhkan kebutuhan Tuhan sediakan. Dan inilah hukum Allah. Memungut setiap hari sebanyak yang diperlukan sehari. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi tidak selamanya Allah memenuhi segala keinginan kita. Karena kebutuhan kita itu iya.
Tapi keinginan kita itu tak terbatas. Allah janjikan, apa yang engkau butuhkan Allah sediakan, tapi Allah kadang-kala tidak sediakan apa yang engkau ingini. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita membangun mezbah Tuhan, mari kita mengawali hidup kita dengan doa, kemudian siapa modelnya, siapa contohnya, bukan pendeta Sebudi Doyo, bukan majelis, bukan teman dan sahabat, tapi Yesus sendiri. Yesus berdoa pada waktu pagi, pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa. Semakin banyak pelayanannya, semakin besar pelayanannya, Yesus semakin banyak berdoa. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala kita semakin banyak pekerjaan kita, semakin banyak proyek kita, semakin banyak usaha kita lupa berdoa. Tapi Yesus semakin banyak pelayanannya dan semakin besar pelayanannya, dia selalu berdoa, bahkan semakin banyak berdoa. Itu sebabnya tatkala Yesus berdoa, setelah berdoa melakukan segala sesuatu, ada sesuatu yang terjadi. Makanya murid katakan, Tuhan Yesus, ajari saya berdoa. Mengapa? Karena tatkala Yesus berdoa, sesuatu terjadi. Baik saudara-saudara, itu sebabnya sediakanlah tempat yang khusus, kades, khusus, dikuduskan, dipisahkan, the best. Sediakan tempat yang tidak diganggu, supaya berhubungan dengan Bapa kita dengan teduh. Baik itu dilakukan semua setelah anggota keluarga tidur, malam hari, atau pagi hari semua masih tidur, silakan. Atau engkau nyaman di kantor sebelum pulang, silakan. Yang penting engkau merasa at home, enjoy. Berdoa dengan kekasih, sahabat, Bapa, Guru, Gembala Agung, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan diganti yang lain, membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani, artikel-artikel rohani, dan lakukanlah saat teduh. Aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ini adalah pujian di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Saat itu umat Tuhan di dalam penindasan, di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, begitu hebat. Baik secara rohani juga secara jasmani. Tapi di sana kita melihat di dalam ratapan ada harapan. Amin. Ini enggak mudah. Di dalam penindasan, di dalam penganiayaan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam ambang batas kemampuan. Di sana ratap tangis terjadi, tapi di sana terbit sebuah harapan. Dan tatkala ada harapan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara akan bangkit. Tatkala ada harapan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara akan berjuang. Tatkala ada harapan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara akan tetap semangat. Tatkala ada harapan itu, saudara-saudara akan berjuang. Itu sebabnya milikilah dan peliharalah dan kembangkanlah harapan dalam hidupmu. Amin. Harapan dalam keluargamu, harapan dalam pekerjaanmu, harapan dalam gerejamu. Karena di sana ada semangat, di sana ada kekuatan, di sana ada sukacita, di sana ada bangkitan. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam saat teduh berdoa, tempat, pena, kertas, buku catatan. Saya sejak melayani sudah 31 tahun. Saya punya catatan harian. Karena memang hamba Tuhan dibantu setiap tahun ada almana. Jadi di dalam almana itulah menjadi buku harian. Jadi kalau saya melayani dalam satu gereja selama 4 tahun, sejarah gereja 4 tahun itu ada dalam diri saya. Ada saya rekam, ada saya tuliskan. Kalau yang membutuhkan bisa datang sama saya. Di sini juga, kalau saya melayani 2 tahun di Ebenezer ini, semua kegiatan, pelayanan, peristiwa ada. Karena saya selalu tuliskan. Doa saya, harapan saya, pergumulan saya, keinginan saya, yang saya lakukan saya tuliskan.
Saya berharap Bapak Saudara-saudara juga mempunyai buku catatan harian. Dan itu akan menolong kita melihat Tuhan bekerja dalam diri kita, baik secara rohani juga secara jasmani. Oh my God, ini rupanya saya doakan 3 tahun yang lalu. Ini sudah saya doakan 5 tahun yang lalu. Pernah saya ketinggalan almanak saya tuliskan, Tuhan, aku membutuhkan ini. Ya. Ketemu dengan teman, ditulis, sampai kapan engkau berdoa? Nah, yes, okay. Ya, itu sebabnya di samping itu, di dalam saat teduh, mengakui dosa, janji untuk dipegang, perbuatan harus dihindari, perintah untuk ditaati, contoh untuk diikuti. Ini yang harus kita terus kembangkan. Kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan. Di samping itu, pribadi tidak ada yang mustahil dan dapat dipraktekkan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan di dalam Tuhan semua dapat dilakukan. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Jika engkau dicobai, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan pertolongan bagimu. Ya. Itu sebabnya Bapak di sini sebagai imam mengajarkan firman Tuhan, berulang-ulang membicarakan baik duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, bangun tidur, saat teduh, tanda kesaksian dalam hidup, perbuatan tangan, kasih, memberi, cara berpikir, berhikmat dalam segala hal. Dan inilah yang dilakukan oleh umat Allah bangsa Yahudi. Menuliskan firman Tuhan di gelangan tangan, di ambang pintu, jendela, di rumah-rumah, di mana dapat ditangkap. Dan itu sebabnya tidak heran jika 80% tokoh politik, sosial, budaya, ekonomi, militer adalah orang Yahudi saat ini. 80% orang Yahudi yang menjadi ahli di dunia ini. Mengapa? Karena sejak kecil mereka dididik begitu hebat oleh papa dan mamanya. Itu sebabnya dari semuanya ini adalah rumah. Rumah sebagai mezbah keluarga, tempat yang nyaman, ada kedamaian, tanda bagi orang yang keluar dan masuk. Dalam hidup pribadi, keluarga, tertarik, at home. Sekarang banyak keluarga-keluarga muda berhasil membangun house. Tapi gagal membangun home. House-nya mewah, besar. Tapi penghuninya tidak betah atau kerasan. Bangunlah house, tapi juga bangunlah home. Saya at home di sini. Saya kerasan di sini. Saya betah di sini. Karena saya diterima, saya dipahami, saya diampuni, saya dikasihi, saya dilayani, saya dibiarkan bertumbuh di sini. Dan saya mendapatkan perhatian di sini. Oh, saya at home. Keluarga-keluarga muda sekarang diperhadapkan pada tantangan hal ini. Banyak yang punya house yang hebat, yang mewah, tapi gagal memiliki home. Suaminya tidak at home, istrinya tidak at home, anaknya tidak at home. Sehingga rumah mewah hanya ditempatin 1 atau 2 jam. Ya, itu sebabnya suami harus setia. Sebagai usaha, akal, mengasihi, dan imam. Jadi kalau laki-laki itu karakternya pakai akal, otak, apa yang saya pikirkan. Tapi kalau wanita pakai hati, apa yang saya rasakan. Ya. Itu sebabnya sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tatkala orang laki-laki, papa diberkati, maka oh I love you dad. I love you. Aku cinta padamu papa, kata istrinya. Aku cinta padamu papa, kata anaknya. Tidak ada kata-kata yang lebih indah. Tatkala suami mendengarkan ucapan daripada istrinya, I love you.
tatkala mendengar ucapan dari anaknya, I love you. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Istri, irit, bukan pelit, setia, tunduk, erat, dan rajin, dan juga imam. Kadang-kala kalau bapak-bapak tidak bisa berperan sebagai imam, kadang-kadang kehadiran istri mengambil alih sebagai imam. Tidak salah. Tapi pada hakikatnya baik bapak maupun ibu dapat berperan sebagai imam, membawa keluarga untuk lebih dekat pada Tuhan dan mengenal Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah daripada kata-kata I love you mama dari suaminya. I love you mama dari anaknya. Saya tidak salah pilih bahwa engkau adalah istriku dan aku tidak pernah menyesal hidup bersamamu. Tidak lebih itu. Itu sebabnya kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dari semuanya ini, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Baik bapak, baik ibu, baik anak-anak yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah mereka. Amin. Kalau demikian sekarang, mari kita beralih dari mengandalkan pada segala sesuatunya, sekarang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, akarnya merambat ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Meski musim pun berganti, gitu kan? Kata Pak Harso tadi, musim berganti. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Itu. Musim boleh berganti. Suasana boleh berubah. Dan dunia ini pasti berubah. Tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Amin. Dan gereja, saudara dan saya, keluarga Kristen dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang berubah dengan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Itu panggilan kita. Musim boleh berganti, tapi kasih Allah tidak pernah berganti. Itu sebabnya hidup ini adalah milik Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Disinilah Bapak Saudara-saudara, mari kita membangun karakter anak kita. Aspek kejiwaan kepribadian seseorang anak lebih mudah dibentuk pada usia dini. Jika anak hidup dengan kritikan, ia belajar untuk menghakimi. Jika seorang anak hidup dengan kebencian, ia belajar dengan kejahatan. Jika seorang anak hidup dengan ejekan, ia belajar untuk menjadi malu. Jika seorang anak hidup dengan dipermalukan, ia belajar untuk merasa bersalah. Jika seorang anak hidup dengan dorongan, ia belajar keyakinan diri. Jika seorang anak hidup dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Jika seorang anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia belajar untuk mengasihi. Khususnya bapak-bapak hati-hati, di dalam dirimu hanya ada dua, berkat atau kutuk. Apakah selama ini engkau terlalu banyak mengutuki anak-anakmu? Atau banyak memberkati anak-anakmu? Ini anak siapa? Bodoh amat. Malas. Lamban. Tulalit. Bapak enggak seperti itu. Opumu enggak seperti itu. Kau seperti siapa? Seperti mbaknya lah. Orang opungnya datang sebulan sekali. Bapaknya hanya waktu 1 hari. Hari Sabtu. Senin, Selasa sampai Jumat sama mbaknya. Jadi karakter mbaknya yang dilihat. Ucapan mbaknya yang dilihat. Jangan-jangan iman mbaknya yang dilihat. Ini sangat serius dan kadangkala terabaikan.
Sehingga tatkala anak kita remaja dan pemuda, orang tua terkejut, ini anak siapa? Tidak seperti opungnya, tidak seperti bapak dan mamanya, kok lain? Iya, karena engkau membangun karakter pondasinya, diserahkan sepenuhnya kepada mbaknya. Dari hari Senin sampai hari Jumat, mbaknya yang mengasuh. Karakternya, sifatnya mbaknya. Bapak dan mamanya enggak salah mencari uang, yes oke. Tapi jangan abaikan anakmu. Ya, engkau terkejut. Mengapa? Karena anak meniru apa yang mereka lihat. Bukan apa yang mereka dengar. Sehingga toladan kita, perbuatan kita, suaranya lebih nyaring daripada perintah atau suara kita. Kalau dia lihat anaknya, ngeliat bapaknya, mamanya, itu tiru. Kalau ngeliat bapaknya pasang dasi, dia ikut pasang dasi. Kalau bapaknya cukur jenggot, ikut cukur jenggot. Tapi jangan sampai kalau bapaknya merokok, anaknya merokok ya. Makanya bapak-bapak yang masih merokok, jangan merokok di depan anaknya. Kalau merokok depan anaknya akan dilanjutkan generasi anaknya akan merokok. Itu sebabnya marilah kita bangun kehidupan rohani, perilaku Kristen yang konsisten, kehidupan gereja, kekuatan keluarga, dan pengampunan. Mari kita buka lebar-lebar, kita penuhi diri kita penuhi keluarga kita penuhi gereja kita dengan sikap kerelaan untuk menerima, kerelaan untuk mengampuni, kerelaan untuk mengasihi, kerelaan untuk menerima satu dengan yang lain. Dengan disertai ketulusan, keikhlasan, dan setia. Kalau ini kita lakukan, maka akan terjadi perubahan. Kita akan membangun kehidupan anak kita dan masa depan kita. Dan masa depan mereka. Mari kita bawa di bawah salib Kristus. Karena di sana saudara dan saya diterima. Dan di sana saudara dan saya diampuni. Dan di sana saudara dan saya bernilai dan berharga. Di luar salib Kristus, saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya, barang siapa yang sudah dikasihi, mari kita mengasihi. Barang siapa yang sudah diampuni, mari kita mengampuni. Barang siapa yang sudah merasa dilayani, mari kita melayani. Barang siapa yang sudah merasa diberkati, mari kita menjadi berkat. Dari semuanya ini diawali daripada kesediaan kita berlutut di bawah kaki Kristus. Karena di sana saudara dan saya diterima apa adanya. Di sana saudara dan saya berharga dan berarti. Di sana saudara dan saya diberi kuasa dan kemenangan. Di dalam hidupmu, kaum pria, kaum bapak, kaum imam keluarga, ada dua kuasa. Kuasa kutuk dan kuasa berkat. Yang selama ini, yang mana engkau terapkan dan engkau berikan di tengah-tengah keluargamu. Kalau ada kuasa kutuk, maka iblis akan melegalitaskan kutuk itu, sehingga kutuk itu akan berlanjut di dalam kehidupan keluargamu. Itu sebabnya perlu engkau cabut kutuk itu. Ampun pada Tuhan, jika selama ini engkau mengutuki anak-anakmu, mengutuki keluargamu, tekan dan lenyapkan dan gantilah dengan berkat. Karena di tanganmu sebagai imam keluarga, berkat Tuhan dinyatakan. Mau dibawa kemana anak kita? Hari ini adalah sebuah pilihan. Kita membawa anak kita dalam suasana surga atau suasana neraka. Kita membawa keluarga kita dalam suasana Taman Eden atau taman binatang. Kita pilih dan inilah waktunya sebuah pilihan yang harus diambil. Toladannya adalah Yosua. Mengakhiri hidupnya, mengakhiri kepemimpinannya dengan baik dan keluarganya memuliakan Tuhan. Biarlah kita juga dapat mengakhiri hidup kita dengan memuliakan Tuhan. Keluarga kita memuliakan Tuhan, pelayanan kita memuliakan Tuhan, dan pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Tatkala Tuhan dimuliakan,
maka Tuhan akan tambah-tambahkan anugerahnya bagi kita.